Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Megita Luciana. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang broadcasting. Kalian tahu nggak sih, broadcasting itu apa? Broadcasting merupakan kegiatan penyelenggaraan siaran, yaitu rangkaian mata acara dalam bentuk audio, suara, atau visual gambar yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal suara atau gambar, baik melalui udara maupun melalui kabel atau serat optik yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah-rumah. Tujuan umum dari broadcasting adalah untuk memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk wawancara, program berita, pengumuman, atau perkiraan cuaca. Selain itu, broadcasting yang bersifat menghibur dapat dikemas dalam film, tayangan olahraga, dan realitas. Agar lebih memahami tentang broadcasting, maka kita juga harus mengenal sejarah awalnya. Penyiaran pada mulanya terdiri dari pengiriman sinyal telegraf melalui gelombang udara menggunakan kode Morse, sebuah sistem yang dikembangkan pada tahun 1830-an oleh Samuel F. B. Morse, fisikawan Joseph Henry, dan Alfred Vail. Mereka mengembangkan suatu sistem telegraf listrik yang mengirimkan pulsa pada arus listrik melalui kawat yang dikendalikan oleh suatu magnet listrik yang berada di ujung penerima sistem telegraf. Sebuah kode diperlukan untuk mentransmisikan bahasa alami bahannya dengan menggunakan pulsa ini dan keheningan di antara keduanya. Oleh karena itu, Morse mengembangkan cikal bakal kode Morse internasional modern. Penyiaran audio mulai bereksperimen pada dekade pertama abad ke-20. Pada awal 1920-an, penyiaran radio menjadi media rumah tangga. Pada awalnya di pita AM dan kemudian di pita FM. Penyiaran televisi dimulai secara eksperimental pada tahun 1920-an dan menyebar luas setelah Perang Dunia II dengan menggunakan VHF dan UHF. Penyiaran satelit dimulai pada tahun 1960-an dan beralih ke penggunaan industri secara umum pada tahun 1970-an dengan DBS, Direct Broadcast Satellite, yang muncul pada tahun 1980-an. Awalnya, seluruh penyiaran terdiri dari sinyal analog menggunakan teknik transmisi analog, namun pada tahun 2000-an penyiaran berpindah menggunakan sinyal digital. Menggunakan teknik transmisi digital dalam penggunaan secara umum, penyiaran paling sering mengacu pada transmisi informasi dan pemrograman hiburan dari berbagai sumber kepada masyarakat umum. Kapasitas teknologi dunia untuk menerima informasi melalui jaringan siaran satu arah lebih dari 4 kali lipat selama 2 dekade dari tahun 1986 sampai 2007. Dari 432 exabyte informasi yang secara optimal terkompresi menjadi 1,9 zettabyte, informasi ini setara dengan 55 surat kabar per orang per hari pada tahun 1986 dan 175 surat kabar per orang per hari pada tahun 2007. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Media radio yang memang pendengarnya hanya bisa menikmati suara saja tanpa ada visualisasi ataupun teks. Kekurangan radio adalah informasi yang disampaikan hanya sekilas dan tidak bisa diulang. Yang kedua, jumlah berita yang disampaikan oleh radio terbatas, tidak sebanyak media cetak ataupun koran. Karena radio penyebarannya melalui alat pemancar, maka khalayak juga hanya bisa menikmati radio selama terjangkau oleh daya pancar radio tersebut. Yang selanjutnya itu saat mendengarkan berita di radio, kita harus mengikuti jadwal atau waktu di mana radio tersebut akan menyajikan siaran berita. Penyiaran televisi adalah penyiaran yang menyalurkan informasinya dengan audio dan video maupun gambar. Kekurangan media televisi yakni tidak dapat diulang. Bila audiens lalai dalam mengikuti suatu berita atau informasi, maka tidak akan ada siaran berita ulangan atau tayangan ulang, kecuali berita itu sangat penting dan terus dilakukan pengembangan berita. Sedangkan yang terakhir itu ada penyiaran melalui online, adalah penyiaran yang dilakukan melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet. Kekurangan media online yaitu yang pertama, informasi yang dimuat tak selalu akurat dan kurang komplit, sebab lebih mengutamakan aktualisasi. Yang kedua, pengguna seharusnya mempunyai perangkat yang mensupport dan koneksi internet yang stabil. Yang ketiga, penggunaan media online dalam jangka panjang dapat menyebabkan mata lelah dan gangguan kesehatan mata. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan tentang broadcasting dalam kesempatan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.